Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri Naufal dengan NIM 1930202164 dari kelas PAI 5 dengan mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan pemilihan media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Adapun klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Menurut Henry et al. Tahun 1996, jenis-jenis media adalah sebagai berikut. 1. Media yang tak diproyeksi atau disebut juga dengan non-projected media, yaitu A. Reali, benda nyata, dapat berubah potongan, contoh, dan pameran. B. Model, atau benda tiga dimensi yang merupakan representasi atau tiruan dari benda sesungguhnya. C. Bahan grafis, atau disebut dengan graphic materials, yaitu gambar-gambar atau visual yang penampilannya tidak diproyeksikan, seperti gambar, grafik, chart, poster, kartun. Yang D. Display. 2. Media yang diproyeksikan, project media. Media yang tergolong dalam kelompok ini adalah overhead transversing atau disingkat dengan OHT dan slide suara. Ketiga, media audio. Rekaman audio dapat digunakan untuk memberikan penjelasan. Suara-suara binatang, suara resonansi, bunyi dan pada tabung, suara sirine pada efek Doppler dan nada. 4. Media video. Media video atau audio visual banyak digunakan sebagai alat pembelajaran karena kemampuan video untuk memanipulasi waktu dan ruang. Yang kelima, media berbasis komputer. Computer-based media. Dengan komputer dapat diaplikasikan dalam merancang media pembelajaran yang serupa, tutorial, praktek, dan latihan, permainan atau games, simulasi atau simulation, penemuan, discovery, dan pemecahan masalah. Yang keenam, multimedia kit. Multimedia kit terdiri atas beberapa jenis media yang digunakan untuk pelajaran suatu topik tertentu, yang dilengkapi dengan panduan belajar dan ember kerja modular. Kriteria pemilihan media. Secara umum, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Kedua, sasaran didik. Ketiga, karakteristik media yang bersangkutan. Keempat, waktu. Kelima, biaya. Keenam, ketersediaan. Ketujuh, konteks penggunaan. Kedelapan, mutu teknis. 1. Tujuan. Apa tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai? Apakah tujuan itu masuk wawasan kognitif, efektif, fisikomotor, atau kombinasinya? Jenis rangsangan indera apa yang ditekankan? Apakah penglihatan, pendengaran, atau kombinasinya? Jika visual, apakah perlu gerakan atau cukup visual diam? Jawaban atas pertanyaan itu akan mengarahkan guru pada jenis media tertentu. Apakah media realia, audio, visual diam, visual gerak, audio visual gerak, dan seterusnya. 2. Sasaran didik. Apabila guru mengabaikan kriteria ini, maka media yang guru pilih atau guru buat tentu tak akan banyak gunanya. Mengapa? Karena pada akhirnya sasaran inilah yang akan mengambil manfaat dari media pilihan guru itu. Oleh karena itu, media harus sesuai benar dengan kondisi mereka. 3. Karakteristik media yang bersangkutan. Guru tidak akan dapat memilih media dengan baik jika guru tidak mengenal dengan baik karakteristik masing-masing media, karena kegiatan memilih pada dasarnya adalah kegiatan membandingkan satu sama lain, mana yang lebih baik dan lebih sesuai dibanding yang lain. Oleh karena itu, sebelum menentukan jenis media tertentu, pahami dengan baik bagaimana karakteristik media tersebut. 4. Waktu. Yang dimaksud waktu di sini
adalah beberapa lama waktu yang diperlukan untuk mengadakan atau membuat media yang akan guru pilih, serta beberapa lama waktu yang tersedia atau yang guru miliki. Tak ada gunanya guru memiliki media yang baik, tetapi guru tidak cukup waktu untuk mengadakannya. Jangan sampai pula terjadi media yang telah guru buat dengan menyita banyak waktu, tetapi pada saat digunakan dalam pembelajaran ternyata guru kekurangan waktu. Yang kelima, biaya. Faktor biaya juga merupakan pertanyaan menentu dalam memilih media. Bukankah menggunakan media pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran? Apalah arti guru menggunakan media jika akibatnya justru pemborosan? Oleh sebab itu, faktor biaya menjadi kriteria yang harus guru pertimbangkan. Yang keenam, ketersediaan. Kemudahan dalam memperoleh media juga menjadi pertimbangan guru. Misalnya, untuk menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana matahari, memang akan lebih efektif jika disajikan melalui media video. Namun karena di sekolah tidak ada aliran listrik atau tidak punya video player, maka sudah cukup bila digunakan alat peraga gerhana matahari. 7. Konteks penggunaan. Konteks penggunaan maksudnya adalah dalam kondisi dan strategi bagaimana media tersebut akan digunakan. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Dalam hal ini, guru perlu merencanakan strategi pembelajaran secara keseluruhan yang akan guru gunakan dalam proses pembelajaran, sehingga tergambar kapan dan bagaimana konteks penggunaan media tersebut dalam pembelajaran. 8. Mutu teknis. Kriteria ini terutama untuk memilih atau membeli media siap pakai yang telah ada, misalnya audio, video, grafis, atau media cetak lain. Perlu diingatkan bahwa jika program media itu hanya menjanjikan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh guru dengan lebih baik, maka media itu tidak perlu lagi guru gunakan. Prinsip-prinsip pemanfaatan media. Ada beberapa prinsip umum yang perlu guru perhatikan dalam memanfaatkan media pembelajaran, yaitu A. Setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. B. Penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang perlu. C. Penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. D. Sebelum media digunakan harus direncanakan secara matang dalam penyusunan rencana pelajaran. E. Hindari penggunaan media yang hanya dimaksudkan sebagai selingan atau sekedar pengisi waktu kosong. F. Harus senantiasa dilakukan persiapan yang cukup sebelum menggunakan media. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk konsumen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.